Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang commercial building, yaitu Bullitt Center di Seattle, USA. Presented by saya sendiri, Ahmad Sabian Biyuda, dan rekan saya Emeka Putra Cahyono. Jadi, analisis Bullitt Center berdasarkan prinsip teori Laston, yakni kreativitas, pengalaman, dan kecerdasan yang diwujudkan dalam proses eksplorasi, eksperimen, dan evaluasi, dan juga implementasi yang menunjukkan bahwa gedung ini adalah manifestasi nyata dari pendekatan arsitektur yang menyeluruh dan mendalam. Baik, kemudian kita lanjut ke poin pertama, yaitu eksplorasi. Pada tahap awal ini kami melakukan pengumpulan data mendalam sebagai landasan berpikir desain Bullitt Center. Pertama yaitu studi konteks tapak, terletak di Capitol Hill, Seattle. Lokasi ini beriklim sedang dengan cerah hujan tinggi, berbudaya progresif, dan mendukung keberlanjutan serta mobilitas rumah lingkungan komunitas urban yang kuat mendorong pendekatan desain berbasis lingkungan. Lalu kedua konsep yaitu membangun gedung net zero energi yang mampu menghasilkan energi sendiri bertahan hingga 250 tahun serta memperbaiki lingkungan sekitarnya, alih-alih sekadar tidak merusak. Lalu berikutnya yaitu tema mengusung keberlanjutan radikal dan prinsip living building, yaitu bangunan yang hidup secara ekologi dan yang mengkonsumsi dan menghasilkan sumber daya secara alami. Berikutnya adalah regulasi bangunan menghadapi tantangan hukum dalam hal penggunaan air daur ulang dan toilet kompos yang belum diatur secara eksplisit dalam kode bangunan lokal dan negara bagian. Lalu berikutnya referensi dan studi kasus Green Building Challenge, bangunan hijau global seperti Bedzit di UK dan Omega Center AS Amerika, serta prinsip-prinsip Passive House. Dan juga ada rumusan masalah, yaitu dari eksplorasi tersebut kita dapat mengambil beberapa rumusan masalah, yakni bagaimana merancang bangunan berkantor komersial yang tidak bergantung pada energi luar, menggunakan air secara sirkular, tahan lama dan fleksibel, tetap nyaman dan sehat untuk penghuninya, serta memenuhi regulasi yang belum mendukung sistem hijau secara penuh. Poin berikutnya yaitu eksperimen. Setelah masalah dirumuskan, berbagai ide diuji secara kreatif dan konseptual untuk mencari solusi. Ada pula alternatif desain yang diuji, yaitu 1. Atap panel surya penuh, 2. Ventilasi alami, 3. Toilet kompos, 4. Tata ruang terbuka fleksibel, 5. Material lokal, 6. Daur ulang air hujan, 7. Tanpa parkir mobil pribadi, dan 8. Sistem pemanas geotermal. Solusi terhadap rumusan masalah yakni energi netral tercapai lewat panel surya dan efisiensi bangunan, air daur ulang, dan toilet kompos mengurangi ketergantungan pada infrastruktur kota, sistem bangunan terbuka dan adaptif menjaga kebutuhan tahan lama, desain sadar iklim dan ventilasi alami, menjamin kenyamanan tanpa energi besar, inovasi teknologi dan pendekatan kebijakan memungkinkan adaptasi terhadap regulasi yang belum mendukung. Baik, berikutnya yaitu poin ketiga, evaluasi. Setiap alternatif diuji berdasarkan kriteria teknis dan keberlanjutan. Pertama, kriteria evaluasi: pencahayaan alami, efisiensi dan sehat, penghawaan alami, menekan konsumsi energi. Berikutnya, aksesibilitas, ramah semua pengguna termasuk disabilitas. Berikutnya, ruang terbuka hijau (RTH), meningkatkan kualitas lingkungan mikro. Lalu poin berikutnya yaitu contoh evaluasi alternatif hipotetik. Dari 8 pasang alternatif, setiap atap panel penuh dengan atap parsial, toilet konvensional dengan toilet kompos, dan lain-lain. Dipilih solusi yang paling mendukung netralitas karbon, kenyamanan pengguna, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan jangka panjang. Dan ini menimbulkan hasil yaitu kombinasi dari berbagai alternatif terbaik dipilih dan disatukan menjadi desain akhir, bukan berdasarkan kompromi tapi pada keselarasan prinsip performa, fungsionalitas, dan visi jangka panjang. Poin yang keempat yaitu implementasi, di mana tahap realisasi menjadikan semua ide menjadi konkret. Ada juga konstruksinya, yaitu material lokal yang digunakan. Konstruksi dilakukan dengan kontrol kualitas ketat dan integrasi sistem dilakukan sejak awal. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi pasca pembangunan. Bangunan dimonitor secara aktif untuk memastikan performa energi, kenyamanan, dan keberlanjutan berjalan sesuai rencana. Thank you for your attention. Satu kata untuk materi ini yaitu regeneratif hijau.